Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12, pertemuan 15, ya harusnya kemarin tapi libur. Nah, sekarang kita akan membahas tentang masa pemerintahan Baharudin Yusuf Habibie. Jadi kita udah memasuki masa reformasi. Kalau kemarin kita sudah bahas masa Orde Baru sampai runtuhnya, nah sekarang kita masuk ke zaman reformasi, Orde Reformasi. Nah, yang pertama itu masa pemerintahan B.J. Habibie. Nah, ini garis waktunya. Orde Baru itu kalau kita menganggapnya 32 tahun, berarti kan dimulainya itu tahun 1966. Dan kemarin runtuhnya itu tanggal 21 Mei 1998. Jadi kalau kita hitungnya dari tahun 66, Orde Baru itu berkuasa sekitar 32 tahun. 32 tahun. 32 tahun Orde Baru itu runtuh tanggal 21 Mei 1998. Kenapa runtuh? Kemarin udah dijelaskan, karena krisis moneter, jadi krisis ekonomi, jadi krisis politik, jadi krisis sosial, dan lain-lain lah. Akhirnya Soeharto itu mengundurkan diri, dan jatuhnya Soeharto atau mengundurkan dirinya Soeharto itu dianggap sebagai akhir Orde Baru dan awal Orde Reformasi. Nah, sampai kapan Orde Reformasi? Ya dari tahun 98 sampai sekarang gitu. Sekarang ya, zaman Presiden Jokowi. Nah, ini yang dinamakan Orde Reformasi. Nih, yang ini Orde Reformasi. Nah, apa latar belakangnya? Kenapa B.J. Habibie itu berkuasa? Karena Presiden Soeharto, maaf, bukan Soekarno. Karena Presiden Soeharto itu mengundurkan diri tanggal 21 Mei 1998. Apa dasar hukumnya? Yaitu pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, bahwa jika Presiden mangkat itu digantikan oleh Wakil Presiden. Kenapa yang jadi presidennya B.J. Habibie? Ya karena wakilnya. Menurut pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 yang menggantikannya ya harus wakil presidennya gitu. Ya maaf, ada suara motor di pinggir jalan. Nah ini waktu ketika demo mahasiswa. Demo mahasiswa. Ini ketika Soeharto mengundurkan diri. Nah ini Soehartonya. Ini Soehartonya. Ini Soehartonya. Nah ketika mengundurkan diri, ini B.J. Habibie-nya ini. Ini B.J. Habibie-nya. Nah, Soehartonya mengundurkan diri supaya tidak terjadi kekosongan kekuasaan, maka B.J. Habibie dilantik langsung sama MA kalau nggak salah. Dilantik tuh. Dilantik. Ini B.J. Habibie ketika dilantik, ini Soehartonya di belakangnya. Nah, ini gambarnya. Nah, apa saja kebijakan-kebijakan masa pemerintahan B.J. Habibie? Yang pertama itu adalah kebebasan pers. Bebas lah, kalau zaman Orde Baru itu ngomong nggak bebas, ngomong itu langsung korannya ditutup gitu, ditangkap lah. Nah, karena itu ya penganut stabilitas politik ya. Nah, kebebasan pers itu ada undang-undang kebebasan persnya, itu dibuat sama koran-koran itu bertebaran. Dibuatnya keran partai politik. Zaman Orde Baru itu cuma 3. Habibie itu sampai pemilu pertama zaman Habibie itu sampai 48 partai, yang asalnya 3 partai. Ini asalnya banyak pisan. Setelah diverifikasi cuma tinggal 48 partai. Ini diadakannya pemilu tahun 99. Harusnya pemilu itu tahun 2003, tapi kubu Habibie dipercepat menjadi pemilu tahun 99. Ini yang pemilu jurdil katanya setelah pemilu tahun 1955. Membebaskan tahanan politik. Nah, membebaskan tahanan politik. Jadi tahanan-tahanan dulu yang ditangkap sama Orde Baru, tahanan politik itu bukan gara-gara maling, tapi gara-gara ya politik, perbedaan pandangan politik. Itu dibebaskan, kayak Sanana Gusmo, siapa lagi, Sri Bintang Pamungkas, Mukhtar Pakpahan, ya dibebaskan lah. Menyelesaikan masalah Timur Timur. Nah ini nih yang dianggap sebagai
awalnya Timur Timur itu kan gabung, asalnya bukan Indonesia, Timor bagian timur, asalnya bukan bagian Indonesia, gabung ke Indonesia zaman Soeharto, zaman Habibie dilepas lagi. Karena kenapa dilepas lagi? Karena tidak diakui ke negara lain mah bahwa Timor Timur itu bagian dari Indonesia. Tiap ada di PBB ya selalu dipermasalahkan. Jadi cek Habibie besok milih mana? Kalau orang Timur teh rek milih otonomi, rek milih merdeka. Akhirnya jejak pendapat orang Timur Timur itu milih merdeka. Pemeriksaan kekayaan Soeharto dan kroni-kroninya ini sulit lah karena ya terlampau lama dan terlampau banyak, ini nggak berhasil. Restrukturisasi dan rekapitulasi ini dalam bidang ekonomi, ini dalam bidang politik, ini dalam bidang ekonomi, restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan, ya ini ada dibuatnya BPPN, di restrukturisasi ulang si bank-bank itu, karena bank-bank itu kan kolap ketika krisis moneter, jadi dikasih bantuan ulang. Bank Indonesia menjadi independen, artinya pemerintah tidak ikut campur gitu. Bank Indonesia yang mengatur moneter itu. Nilai tukar rupiah asalnya 15.000, bahkan hampir menyentuh 15.000 menjadi 6.500 zaman Habibie itu. Kalian baca bukunya Habibie, Detik-detik yang menentukan. Dia itu mengambil ahli-ahli ekonomi dari Jerman. Gitu. Malahan kata dia sama Perdana Menteri Singapura itu siapa? Lee Kuan Yew. Dia itu diremehkan, katanya nggak akan bisa Habibie mah. Walaupun Lee Kuan Yew itu yaper ketika Habibie bisa mengatasi ekonomi, jadi akui. Larangan praktik monopoli dan perlindungan konsumen. Dia mengeluarkan undang-undang ini. Larangan praktik monopoli. Monopoli itu kumaha. Monopoli itu meulina sorangan. Ya kayak zaman Belanda lah. Jualan teh ku satu orang. Jualnya sama satu orang. Semua orang menjual ke satu orang lah itu nanti. Pembelinya satu. Mono satu. Poli banyak. Memulai implementasi reformasi ekonomi. Nah, dimulai juga ekonomi. Habibie itu berkuasanya sebentar, cuma 1 tahun berapa? 7 bulan gitu. 1,5 tahun lah itu berkuasanya. Itu adalah kebijakan-kebijakan masa pemerintahan B.J. Habibie. Habibie itu peletak dasar reformasi. Dia yang meletakkan dasar-dasar perpindahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Jadi dasar-dasarnya itu Habibie yang meletakkan. Dasar politiknya, dasar undang-undang kebebasan pers, perlindungan konsumen, partai politik, dia yang meletakkannya. Jadi yang menjembatani dari Orde Baru ke Orde Reformasi ya ini Habibie. Nah ini selesai sampai sini. Ada yang ditanyakan?